Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Kali ini saya didaulat untuk bercerita tentang wayang. Kemarin memang saya bercerita tentang wayang. Sebenarnya ini senjata makan tuan, teman-teman. Jadi sebenarnya saya kan tidak bisa bercerita ya. Tapi konten kreator ini kan namanya hiburan ya. Karena diapresiasi, saya akan berusaha bercerita sebisanya. Cerita yang akan saya sampaikan ini adalah cerita wayang favorit saya, karena ceritanya sangat bagus sekali, yaitu Aswatama Ngelanda. Ceritanya adalah Aswatama Ngelanda. Ngelanda itu binatang landak yang bisa membuat terowongan di dalam tanah yang gelap. Kemudian Aswatama itu siapa? Ayo ceritanya dimulai dari sini. Pada suatu saat di Kayangan Junggring Saluko, ada suatu acara namanya acara pesta makan bersama, dengan hiburan kesenian dan macam-macam ya. Akhirnya dewa dan para bidadari kumpul jadi satu. Di saat terjadi acara itu, ada seorang bidadari cantik namanya Dewi Wilutomo. Ini Dewi Wilutomo ya, ini sangat cantik sekali. Tiba-tiba datanglah angin surga yang menerobos masuk ke dalam tempat pesta. Anehnya, angin itu hanya mengenai angin itu hanya menerpa roknya Dewi Wilutomo itu. Ya, kenapa bisa demikian? Mungkin karena Dewi Wilutomo adalah seorang bidadari yang masih muda. Mungkin secara sekarang tuh bidadari yang lagi birahinya muncul ya. Sehingga angin surga pun tahu, angin surga menyibak roknya Dewi Wilutomo, akhirnya membuat para dewa yang hadir semua tertegun, terpana melihat suatu keindahan daripada tubuh Dewi Wilutomo. Akhirnya tempat pesta menjadi kacau, semua tidak konsentrasi. Pemandangan yang baru dilihatnya itu membuat semua menjadi tidak bisa konsentrasi lagi ya. Melihat itu, Bathara Guru marah. Kemudian Dewi Wilutomo dihukum harus ke dunia dengan wujud bukan seorang bidadari yang cantik, tapi adalah seekor kuda putih, kuda terbang, dengan beberapa persyaratan. Bla 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 bla, kamu baru bisa kembali lagi ke Kayangan Junggring Saluko. Seperti itu. Kemudian cerita berikutnya, Alkisah, ada seorang pemuda yang tampan yang namanya Begawan Durna. Jadi Begawan Durna itu dulu tampan sekali, teman-teman. Namanya Bambang Kumboyono. Ingin pergi menyeberang laut atau menyeberang bengawan yang sangat luas, mau menuju ke negara Astina, karena dia mempunyai kesaktian, ingin mengabdi, menggunakan ilmunya ya. Dengan demikian dia akhirnya tidak bisa, kalau terbang tidak bisa, renang tidak bisa. Kalaupun renang tidak mungkin akan mengarungi perairan yang sangat luas itu. Di saat kebingungan, Bambang Kumboyono ini berjanji, berkata, siapapun yang bisa menolong saya, kalau laki-laki akan saya jadikan saudara, kalau perempuan akan saya jadikan permaisuri. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah, yang datang adalah seekor kuda putih yang cantik. Sambil terheran-heran, kuda itu mendekat pada Bambang Kumboyono ini
Kemudian kuda itu terbang, "Hei pemuda tampan, hei, dengar kataku." Akhirnya Kumboyono juga menatap. "Saya tadi dengar apa yang semua Anda katakan. Saya siap bisa membantu Anda." Bambang Kumboyono kebingungan. Tetapi akhirnya setelah diperhatikan, ada satu keanehan. Ini kuda putih cantik. Dan cara saiki wis bukan manusia, hewan pun tidak apa-apa gitu loh, karena misterius sekali dan jiwa playboynya Bambang Kumboyono ini mulai muncul. Jiwa playboynya mulai muncul, akhirnya terjadilah kesepakatan akan diseberangkan. Walaupun akhirnya nanti konsekuensinya pasti menjadi istrinya, atau mungkin begini, janji setelah sampai di seberang, karena Bambang Kumboyono sakti maka mengingkari janji, bisa seperti itu ya. Terjadilah dalam satu perjalanan, karena perairan ini atau bengawan atau laut ini sangat luas, lama sekali, dan ternyata kuda putih itu terbangnya lambat sekali. Dan dalam perjalanan ada satu keanehan-keanehan. Keanehan-keanehannya adalah antara kuda dan wanita cantik. Tentunya Dewi Lutomo karena seorang bidadari pastinya akan mau berangkat mesti mandi, mesti menggunakan parfum yang wangi sekali. Kemudian badannya juga diberi lotion, kemudian baru keramas. Jadi namanya laki-laki itu kalau berbau terkena sibaan rambut wanita yang baru keramas kan seperti itu ya, itu laki-laki ya. Apalagi aromanya begitu antara kelihatan dan tidak. Akhirnya alkisah terjadilah tragedi buah apel. Terjadilah cinta lokasi dalam satu perjalanan. Dalam perjalanan itu terjadilah sebuah cerita antara laki-laki dan perempuan ya. Terjadi satu cerita yang luar biasa, maha dahsyat, dan bahkan Bambang Kumboyono belum pernah mengalami sebelumnya. Ya namanya bidadari kan mesti cintanya cinta tingkat dewa kan gitu ya. Bayangkan seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu akhirnya nyampe di kerajaan Astina. Orang memandang tetap kuda, jadi memandang bahwa Begawan Durna itu naik kuda ya. Bambang Kumboyono melamar pekerjaan di Astina menjadi guru ya, pendito di sana. Pendito kan diberi perumahan yang sangat indah. Kemudian Dewi Lutomo juga dikasih kamar untuk kuda, tetapi kalau malam ya menjadi bidadari, menjadi suami istri. Akhirnya lahirlah namanya Aswotomo. Begitu teman-teman ceritanya. Lahirlah Aswotomo setelah umur tertentu. Coro sekarang sudah tidak minum ibunya, tidak netek ibunya. Akhirnya selesai tugas Wilutomo, akhirnya kembali ke Kayangan, dan Begawan Durna merana seorang diri. Domblang-domblong, selengang mau dihentikan juga tidak bisa, karena memang sudah seperti itu ya. Demikian ya ceritanya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Kemudian ceritanya ada katanya dengan cerita saya kemarin, dikala Salindri, Kangko, Jagal Bilo, dan Horehat Senolo sudah selesai masa sesinglonnya di kerajaan Wirata, maka kembali ke Astina, ingin minta kerajaan kembali karena hukumannya sudah selesai. Tetapi namanya memang direkayasa, Kurawa itu pengen menguasai, maka dengan segala argumentasi
dengan segala argumentasi tidak bisa, karena begini teman-teman. Sebelum selesai masa Sesinglon itu, Sengkuni sudah merekayasa bahwa ditemukan bangkai Pandawa. Ternyata Pandawa sudah mati. Dengan Pandawa sudah meninggal, rekayasa Sengkuni itu akhirnya Kurawa dinobatkan menjadi raja. Maka dikala Pandawa kembali, secara konstitusi sudah tidak bisa karena sudah dilantik menjadi raja. Rajanya Prabu Duryudono. Akhirnya jalan satu-satunya adalah perang Baratayuda Joyobinangun, perang antara si Angkara Murka Astina dan Pandawa, yang nanti sumpah serapahnya Werkudara untuk menghancurkan Paha Duryudono dan sumpah serapahnya Salindri atau Dewi Drupadi ingin keramas kalau dengan darah Dursasana itu nanti kesampaian, karena nanti Dursasana dan Duryudono mati dibunuh oleh Werkudara. Inilah menuju ke kisah tentang Aswatama Nglanda. Jadi setelah perang Baratayuda Joyobinangun dimulai perang besar, Aswatama dan yang depannya adalah Kartomarma ini pengecut. Di saat perang dia tidak ikut perang, malah sembunyi di dalam hutan. Sembunyinya sendiri-sendiri, sembunyi sendiri-sendiri, sembunyi sendiri-sendiri karena di dalam hutan beberapa saat, beberapa lamanya, sampai rambutnya itu panjang, kemudian jambang dan kumisnya tidak dipotong. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu Astina kalah, semua meninggal. Pandawa akhirnya pindah ke Pakuan di kerajaan Astinapura. Setelah itu gelisah, ternyata namanya manusia. Ayah Aswatama sudah meninggal, Begawan Durna meninggal dibunuh oleh Drestadumena. Kemudian si Kartomarma kakaknya yang jelaskan semua saudaranya meninggal. Apapun sepengecut orang kalau mendengar saudaranya atau ayahnya meninggal, akhirnya semua pengen balas dendam. Dengan kegelisahan itu akhirnya di tengah hutan itu ketemu. Ya, akhirnya ini bercakap-cakap, ayo Raden Kartomarma, kita balas dendam. Saya tidak rela saya meninggal. Kartomarma pun demikian, saya juga tidak rela. Lah kemudian bagaimana? Wong Ngastina dengan segala koalisinya saja kalah, apalagi hanya kita berdua. Akhirnya si Aswatama meyakinkan, jangan khawatir Raden, bahwa saya punya sifat kandel, punya senjata pamungkas pemberian ibu saya, adalah namanya Cundomanik. Ya. Senjatanya namanya Cundomanik, seperti lagunya Niken Salindri ya. Cundomanik itu apa? Kehebatannya Cundomanik itu bisa digunakan untuk apa saja. Di lautan bisa asat, gunung jugruk, tanah bisa berlubang. Akhirnya dia mempunyai kepercayaan diri, datang balas dendam ke Pandawa yang sekarang sudah pindah menguasai Raja Astinapura. Akhirnya Aswatama dan Raden Kartomarma nyampailah di kerajaan Astinapura pada suatu malam. Tidak mungkin dia datang pada siang hari, hanya orang berdua, apapun bahwa Pandawa adalah sangat sakti. Setelah datang bilang, Raden, kita sudah sampai, hati-hati. Apapun Pandawa dah luar biasa bahwa saudara kita semua saja mati. Kita harus melubangi, harus mencari menjadi terowongan. Oh iya, gitu Aswatama. Terus bagaimana caranya? Ini senjatanya saya gunakan. Akhirnya senjata Cundomanik digunakan. Luar biasa sekali. Setelah digunakan maka terjadilah lubang menuju ke tempat tidurnya Raden Parikesit. Raden Parikesit itu adalah putra Abimanyu dengan Dewi Utari.
yang seperti cerita dalam ceritanya Mas Akbar Salam waktu cerita Wahyu Cakraningrat di Semada itu wahyu tentang Kanalindran. Siapa yang dapat Wahyu Cakraningrat nanti akan menjadi raja, karena Abimanyu juga meninggal karena di perang Bharatayuddha dengan cerita Abimanyu Ranjab. Maka yang menjadi raja akhirnya putranya. Jadi waktu itu baru Parikesit lahir, masih bayi. Kemudian si Aswatama ingin memutus mata rantai raja. Satu-satunya si Parikesit harus dibunuh. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah teman-teman baru menuju ke cerita yang spesifik, yaitu tentang Aswatama Ngelanda ya. Terus Anda dengar, percuma kalau tadi didengar, ini tidak didengar. Kemudian setelah berlubang, maka mereka mau masuk. Tetap anehnya karena memang tanah yang sangat dalam kan gelap teman-teman. Waduh Raden, saya tidak bisa melihat. Iya, aku tidak bisa melihat. Bagaimana caranya? Padahal untuk menuju ke sana itu kan sangat jauh. Kita nanti bisa tersesat. Bagaimana kalau tersesat? Kita kan malah mungkin tidak sampai ke sana, kita akan mati karena tempatnya gelap sekali, kita tidak bisa melihat. Akhirnya si Aswatama baru berpikir, tenang Raden. Tenang gimana? Sudahlah, saya akan semedi, saya akan memanggil ibu saya. Jadi selama kecil sampai dewasa ini belum pernah ketemu ibunya, tapi ibunya pernah berpesan bila suatu hari ada sesuatu bantuan yang sangat penting, maka bisa memanggil Dewi Wirutomo ini, bisa memanggil Dewi Wirutomo. Akhirnya Aswatama melakukan ritual tertentu, datanglah dari kayangan Dewi Wirutomo. Setelah Dewi Wirutomo datang, maka ya namanya anak dengan ibu berkangen-kangenan, berpeluk-pelukan ya. Ibu, ya anakku, ada apa? Kenapa kamu panggil ibu nak? Ya ibu, saya ingin balas dendam dengan kematian ayahku, Begawan Durna. Saya ingin membunuh siapa saja yang ada di sana. Tetapi ibu, tolonglah aku. Anda minta ditolong apa anakku? Terowongan yang saya hancurkan dengan senjata cundoman ini gelap gulita ibu. Saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa melihat. Tolonglah ibu. Oke, iya anakku. Pasti saya tolong. Tapi janji ya. Kamu harus janji anakku. Janji apa ibu? Nanti apapun yang terjadi setelah terang benderang, kamu tidak boleh menoleh ke belakang ya. Tidak boleh menoleh ke belakang. Kenapa bu? Kok tidak boleh? Iya pokoknya tidak boleh. Kalau kamu menoleh ke belakang, nanti kamu pasti akan celaka. Iya bu. Akhirnya Raden Kartomarmo dan Aswatama menuju ke lorong, kemudian diterangi. Nah ini ya. Akhirnya keduanya berjalan. Raden, kok terang beneran ya? Iya, terang beneran. Apa ya sebabnya ini? Tidak tahu. Saya ingin melihat ke belakang Raden. Jangan kamu kan sudah berjanji dengan ibumu tidak boleh melihat ke belakang. Saya penasaran nih. Saya mau melihat. Jangan. Saya mau melihat. Jangan. Nanti kalau kamu lihat pesan ibumu, kamu akan menjadi cilaka. Sudahlah Raden, saya penasaran. Akhirnya sebelumnya saya ceritakan teman-teman bahwa yang menerangi itu apa? Yang menerangi adalah bahwa Dewi Wirutomo itu telanjang bugil, telanjang bulat, namanya bidadari ya. Akhirnya kan bersinar ya, punya sinar yang sampai bisa menerangi lorong yang sangat luas. Demikian teman-teman. Jadi makanya dilarang menghadap ke belakang. Nah setelah itu sudah saya melihat, kamu jangan. Akhirnya melihat. Nah setelah melihat itu kaget ya teman-teman. Setelah melihat itu adalah kaget si Aswatama itu. Dan mestinya kalau kaget itu kan segera dipaling, tidak, malah
melihat, ya, malah melihat lebih lama lagi dan dengan perasaan antara laki-laki dan perempuan. Eh, Kalau sekarang namanya Oudipusek, jadi anak yang tertarik pada ibunya. Kemudian akhirnya ibunya marah. Dewi Wirutomo marah. Aswatomo, kenapa kamu menoleh ke belakang, Aswatomo? Kamu anak durhaka, Aswatomo. Kamu tidak mengindahkan kata ibu-ibu. Kamu cilaka nanti, Aswatomo. Kamu cilaka. Saya marah sekali, saya pergi ke kayangan, kamu nanti akan cilaka. Akhirnya Dewi Wirutomo langsung menghilang, pergi ke kayangan, dan lorong itu menjadi gelap kembali. Dengan kegelapan itu pun akhirnya nekat tetap dengan merangkak, ya, ingin berusaha mencapai ke Pakuan, tempat tidur Raden Parikesit. Ini seperti itu yang terjadi. Kita teruskan ya teman-teman ya. Teman-teman dan saudara semua, akhirnya Aswatomo dan Raden Kartomarmo dengan susah payah nyampailah ke Pakuan Raden Parikesit. Situasi itu sudah tengah malam, semua sudah pada tidur. Siapapun yang ditemui dibunuh dengan biadab oleh keduanya, oleh Kartomarmo maupun oleh Aswatomo. Saat yang dinanti, Dewi Banowati sedang tidur. Raden Kartomarmo tertegun melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Wah, ini yang saya nanti-nanti. Akhirnya kamu, Banowati. Aku sudah menaruh cinta padamu. Kasihku belum tersampaikan. Tetapi apapun kamu adalah pengkhianat. Kamu menjadi terik sandinya Pandawa karena kamu mencintai Arjuna. Akhirnya Raden Kartomarmo menerkam Dewi Banowati untuk dirudo paripeksa. Dewi Banowati menjerit. Dewi Banowati menjerit, aduh siapa ini, apa kamu Kartomarmo? Kartomarmo, kamu beradab, kamu biadab Kartomarmo. Biadab, ya tidak apa-apa, yang penting kamu harus menuruti hawa nafsuku. Tidak bisa Kartomarmo, tidak bisa Kartomarmo, aku itu adalah istri kakakmu. Tidak bisa aku karena menaruh cinta sejak lama sebenarnya. Saat inilah kamu harus mau menuruti apa yang aku lakukan. Ayo Banowati, ayo Banowati, turutilah cintaku. Kaiso. Kalau tidak bisa kamu akan saya bunuh. Kamu akan saya bunuh. Ya. Ini gini. Oke lah ya, saya mau. Tetapi masuk bercinta menggunakan senjata. Nih, senjatanya saya ambil ya. Ya sabar. Akhirnya Kartomarmo menurut, senjatanya diambil Banowati. Al-Khisah. Akhirnya senjata itu dihujamkan ke Kartomarmo. Kartomarmo menjerit dengan sekarat hampir mati. Akhirnya di saat itu senjata dihunus kemudian dimasukkan ke perut Banowati. Semuanya mati pada waktu itu. Lakon Aswatomo Ngelanda itu berbarengan dengan lahirnya Parikesit. Parikesit adalah yang nanti menggantikan Raja Hastinapura. Parikesit menjadi raja berkaitan dengan lakon Wahyu Cakraningrat, yaitu wahyu tentang wahyu raja. Inilah ambisi daripada Aswatomo untuk memutus agar kelangsungan kerajaan Hastinapura tidak dilanjut. Akhirnya Raden Aswatomo masuk ke kamar Parikesit. Teman-teman dan sahabat, sebenarnya malam itu sudah ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda isyarat yang tidak baik. Akhirnya ada satu petunjuk. Si jabang bayi Parikesit itu tidur, di bawahnya senjata ampuh Arjuna diletakkan di bawahnya semua. Senjatanya di bawahnya Parikesit, karena Parikesit waktu itu semalam menangis terus, selalu menangis terus. Di saat semua tertidur,
kedatangan Aswatama ini, Aswatama yakin bahwa nanti Parikesit pasti akan bisa dibunuh. Berarti ambisinya bisa tersampaikan. Tetapi malang nasib Aswatama, di saat Parikesit menangis, kakinya bergerak-gerak, akhirnya kakinya mancal, ya. Terkena salah satu senjata yang sangat ampuh. Akhirnya senjata itu menghujam ke tubuh Aswatama. Aswatama meninggal dengan berdarah-darah, meninggal dengan bercucuran darah. Akhirnya geger Pandawa waktu itu, terjadi Duratmoko, terjadi maling yang masuk ke dalam pakuan kerajaan Hastinapura. Demikian teman-teman cerita Aswatama. Akhirnya dendam kesumat keduanya tidak tersampaikan. Kartomarmo akhirnya meninggal mati bersama kasih tak sampainya Dewi Banowati. Kemudian Aswatama mati karena terkena senjata Arjuna yang ada di bawah Raden Parikesit. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Inilah salah satu cerita wayang. Wayang adalah cerita yang luar biasa. Manakala saya menyampaikan banyak yang salah, yang pasti banyak kurangnya, monggo silakan dilengkapi pada penjelasan yang memahami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.